Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus kali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai, sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya
Dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama? Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Ya itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong ya, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum mamakrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayusai'an ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas salat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mamruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yaum fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus.
Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Mau sampean wis bodho lah ora apa-apa wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodho. Dadi aku muni bodho kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedheki. Kawin cara Islam itu saking detail. Nek mbok rungokno yo ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal kok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak maslahat ya terus, au tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik. Nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya orang nggawa donya, orang ngetekno donya wis pegatan. Aja kok rabis ngetekno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebatas. Tapi barokah ora paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho lha opo barokah ngono itu. Coba
umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Lah tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawin ya gitu. Enggak nang orang pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Dadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah repot. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kezaliman sama sekali karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu watu syak fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayyuna lam yazlim nafsah. Wah, kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh, itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ndak maksudnya bukan zalim watu syak fi ghairi mahalli, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi ra wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan, itu dianggap ajaran sesat ya. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, banyak sahabat sing seneng dunya. Tapi wong soleh, senenge dunya dienggo perangkat
kebaikan. Syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua. Jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Jadi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassarul Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saya naik dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur tapi kan gak mungkin diancam neraka wong kiai ku ora pangeran. Mikir dunya wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulanya Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang nggih terjebak didikane sampean, kadang kepengin mikir dunya. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya iku yo mergo jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Jadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati, itu jadi kesempatan apa? Merubah status, apa? Bukan status WA, status ini status menyakiti menjadi baik, khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel, kadang nggih beda model, wong tuane di versi kita punya apa? Versi. Wong tua kalau wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa afatat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke dienggo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen iki dienggo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Wis baru kayak LPG do boten apa? Do boten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok seneng kula sering motivasi. Kula nu ndek kanca santri sarang niku mboten nate maca kitab Mu'in napa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe anak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib dawa Ridho ganteng mbok saingi. Dadi soalé walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan mbek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini.
Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Pokoke anggere Islam kuwi swalana busra bisadin mustamirin laisa napa yan haitsu utina atoan jama'al fakhral mu'abbad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong ya ganjaran wong lebur dosa. Disenengi ya ganjaran didongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo ya seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nek kepen medhit tukaran terus. Mereka nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak betul. Jadi kena reso nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma aku ya ora entuk jatah. Wae kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Wis kula niku kepengin pokoke Islam iku wis sing nyaman. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa napa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Sengko sehat ya seneng manfaat. Wis pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agepe tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali mergo salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi saya guri keros bebek dadi wali kok guri. Dari inilah astahi menawa aku izin mbek pangeran. Wong sak aku kok wani madhep pangeran kok ngarep. Dadi gak pede semongso ora sampean kan krono males ora krono. Dadi waline ku mergo salate kok guri. Mergo izin ketemu pangeran kok. Cek sok parke wani kok ngarep. Tapi aja tiru, ini mau cerita. Mau sampean fatwa, dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok. Tapi gak apa-apa misalnya sampean ngono tenan ya apa, pancen wis kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau tentang karangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah terus. Ya saingannya wali sing turu ditakoki. Gusti saya ini tidak terima, kenapa saingannya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh pedi tenanan, sawangannya aku iku piye. Ini dawuh Allah. Nah iku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pangerannya sapian turuan, terus sih iso dadi wali. Naum so'em ibadah. Terus dadi wali ora kudu sing serius. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Sampe ndak usah ngunus. Biasa wae. Bengak-bengok sik ngaten iki biasa. Biasa. Misuh iku pertama dosa. Nek suwe wis dadi bahasa iku ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kanjeng, jek urip ta kon. Iku nak ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten to. Ngajak bojone, lho, rong mbok ijo lho. Kowe iku nang Solo wah kriminal besar ta kon. Nak nang kene biasa. Pertama misuh haram, nek dadi adat yo ribet. Ya ribet. Mulane kiye-kiye nak maknani waelak wae hak bingung. Dimaknani misuh kadang didhawuhna wong saleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngendikan mbek muridnya waelak waelak. Waelak lah. Lah kiai maknani bingung, dimaknani misuh iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane. Ya sudah, itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah, lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang usah ngaji ngono kedukuran ini mau cerita mawon. Ngene ngaji santai-santai ngono, ngene orang ngaji ra jelas. Wong kula yo diundang yo ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik niku wis apik wae.
Cek bajakan cek asli anggar barang apik ya tetep apik, tetep baik. Lho niki seksine wonten iki. Ade kalau yang jelas kalau nu seneng ya, kalau seneng akrab Habib Ahmad mergi mbak ini kalau diutang kata, tapi bukan utang duit bukan. Setiap khol buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan, Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi setiap khol beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rawuh. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali, jadi kalau mau nyaur 5 kali, mau susuk nih. Mun susuk. Jadi kata saya setelah ini mau aman, mau fahayu bi ahsana minha mun susuk. Jadi mun dikimpun, kalau ini kan radi perhitungan, namun kalau hitung, terus kalau suwun, kalau wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guwang teng Hajen, kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah. Mergi mungkin nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjuda wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Quran wa hada taroka qiyamal lail. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah wa hada taroka dugem wa hada taroka delok dangdut wa hada tarokal ghibah wa hada taroka kada wa kada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita ada ngaji usul fikih, ya bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu iki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus punya penjelasan. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan aku goblok yang ngono lho, ilmu kok ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, ya ora afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak duwe afatul ilmi. Mana ana kiai maca bab ulama suk kiai nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku aku ora ulama dadi santai. Wah ulama suk dikruitik nek Ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kiai ini sadar, saya kok tenang aja. Sak susuke ulama cek mlebu swarga, nak juara angel. Jadi kula suwun wae jenengan sing syukur ya nanti umat medhit, alhamdulillah. Karena ngringakno napa? Hisab. Kula nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak Gus niki arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin. Yo nggo wae yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Itu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini relatif fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus, dari Mbah Mun dawuhe nggih ngoten. Nek wong titip nggo bangun pondok, ape lahiran yo ora iso wong titipe nggo pondok. Nah kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku nggo pribadi ben iso polah sithik. Tapi rata-rata ngomong lomo aku nakalan, nak 100.000 pribadi yang wis 50 juta muka itu nggo pondok. Padahal karepe kiai itu gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah, kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten ngger sahabat matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya ibu toh nopo keramik, ditekakno keramik. Dia ini rantok fee kok toko bangunan. Gerobak keramik. Jadi saya ini ribet-ribet. Niki Mbak Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbak nggih. Sami. Jadi strategi ribet nih. Nah sampeyan nek pengen seneng niru kula nggih wau nggih. Wong medhit itu hikmahe gede. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikei tiyang hisabe berat gitu. Kula mbayangno sing salam templek kula 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kula barno, mesti protes.
Lha yo Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku bener kok bebar. Padahal kula ape nulung ya wedi kecemplung piyambak. Ribet kan. Ribet. Maksudnya kula kepengen santri-santri terdidik lah, ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli kiai, enggak peduli itu bagus karena ngringkankan apa? Hisab. Wae kula suwun. Jadi hidup itu nikmati. Mane wali-wali riyen nggih rileks, nggih santai karena memang kayak dawuh kitab hikam ilahi kaifa tahsunu ahwali wa bika qomat. Kula baos tengene sarah-sarah mangharokate mboten la tuhsinu ahwali tapi ilahi kaifa tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye niku kabeh kersane jenengan. Mane jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tandolakno ning mall? Ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean diujar-ujari sabar wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli bojo. Wis iku wae. Gawe takarrub ila Allah. Dadi macane waso baru lil ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lah sama nak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa? Ya itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang semuanya enggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tu kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan ngono iku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj. Agama ini semuanya itu solusi. Pokoknya enak. Wes enak gampang, pokoknya nyaman. Mati nggih ngoten nggih nak kula masuk Ki Enam serawati mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti, menika pun bener saged polah Gusti pun mati ya. Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka min kulli syarrin wa min kulli maksiatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam itu melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani makanatil wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ahyini makanatil hayat khairan di watawafani makanatil wafat khairan. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti, kula dereng nate mapan, dereng nate sugih kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya iku urut napa, ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya iku goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW, ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gentine piro, spione piro. Kowe ra melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa? Goblok kan. Lah donya ya padha, donya kuwi pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis donya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah taala. Wong sampeyan ra melok duwe kok mikir, tunggale sampeyan ditampa di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunya wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulane Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ufawidu amri. Kulon kadang nggih terjebak mbek didikane sampean, kadang kepengin mikir dunya. Kulo kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya iku yo mergo
Jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nate cerita, Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung kufaru Quraisyin, musyriku Makkah, wa nasara Najran, wa yahudu Khaybar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah, wa hisbun min nasara napa? Najran, wa hisbun min yahudi Quraidah wa banin Nadir. Mulane diarani perang napa? Ahzab. Jadi di Quran ndak menang perang Khandaq tapi perang napa? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq ya, di Madinah. Nabi ini mental mawon, santai mawon, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang, setuju. Nikma maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah. Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya al-ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul, Khandaq itu hanya bisa menahan musuh. Tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sepiro, dikepung sampai 26 hari. Lalu itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul, orang Islam sudah mulai kelaparan, masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk memakani pasukan Nabi, perang Nabi Khandaq atau perang Ahzab. Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini, saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima, nak Nabi ini kalah cerdas sampai sahabat. Saya masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima, nak Nabi ini kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah, fa arsalna alaihim riha wa junudal lam tarawha. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin barida, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan yang semuanya meluluh lantakkan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya semua sejarah sepakat Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan. Artinya gini, tafwid itu makomnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makom beliau nubuah tafwid yang ngergani pendapat sing syariat. Jika Habib Ahmad itu maskeran yo gelem mboten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak mboten nggih tawakal. Pokoknya terus pokoknya urip itu digawe gampang. Enak mau. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Jadi semua ajarannya Nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad tajadda. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula usah ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiai ne ndelok maksiat iku ribet. Lane ribet. Kula nu sering ditamu ayu-ayu ya ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Kok disepuro pangeran. Tapi kalau cerita, soalnya kalau kepengen lah orang Islam itu seneng. Sepundi mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek seneng. Kalau kita mengawal taat dengan tidak seneng, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek seneng. Makanya kita harus usahakan taat itu seneng. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu rohah. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat, aku benang seneng. Wa qurratu aini bis sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bi dzikrillah tatmainnul
Kulo istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah kok istighfar wis seneng. Meskipun kentuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Aja kok bar istighfar disepuro ta ora. Nek ora aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang ana untung rugi. Ya udah usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa mboten wilayah Allah Ta'ala dan kita husnudzon Allah Ghafurur Rahim. Niki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo mboten ya ngawur tenan maksudnya iku diwacana kitab sira ngandel. Tapi kula suwun apa yang saya bawa ini teng kitab I'anatul Thalibin kula baca, kula bawa supaya jenengan yakin hakul yakin yang ditradisikan Kiai Mas Duki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu tidak main-main, itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik, yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidayhi, ketika setelah beliau wafat kita ziarah itu nanti status itu diganti apa? Baron liwalidayhi. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim, mergo Allah wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanto nyaingi kula niku dhewe ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatul Rasulillah, ada qitatul Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes karena Imam Amudi itu teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain, saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga tahu neraka, kenapa imanul makhluk imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2 semuanya berapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka 1. Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Senawawi Banten itu masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Kalau bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kalau bolak-balik matur niki bangga pulau gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habibur Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari 1 titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? 1 titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik tetep dimulai 1 titik. Jadi alam raya iki nggih dimulai 1 nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala.
Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam is kadung wujud, nggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya nggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam niku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbak sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar sing disebut Nabi kitab wa itrati wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwalipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk sing disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen itu dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi abe pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qaulal layyina. Kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tombo. Wis pokoke terus dhisik dungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan.
Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, buatan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk dilem gitu, mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu, dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Mriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'i. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, niku kula matur nuwun sanget. Kula niku bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nura yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhirnya aku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ora usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin pokoknya angger ja'al haqqi wa zaqal apa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu
dengan liqaum yaqilun, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Yo ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran, ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada, itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqah, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali itu sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyen. Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab itu tidak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak, dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih, sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam saking ahlinya fikih. Kalau anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya head sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau anda terkenal wali, dongam mandi, yang untung anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi, itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarahu ala atiki. TGU sing lagi ragam pegawai napa SBU sing penting semuanya nutupi napa kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah.
Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede sepakaian ngene ya susah sanggep kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. So, nah bangun longgar, Habibur Rahman di longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas itu Afrika di orang Mekah. Nah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang benar sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, iya boleh aku goblok, ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama baru kayak Rasulullah SAW. Orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku. Sing larat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasude tok niku mun ibadah, sing tukang maksiat ngempet tok ra sida maksiat iku ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sida. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nek ra sida malah ganjaran. Makanya ada 7 wali diantara disebut Nabi itu wa rajulun ta'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi diantara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing kompetitor. Dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saya tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, wis ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar tarokal badal ma'asi tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda.
ibuku itu janda dapat Joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih Joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng. Unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman akdal awala. Lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya. Maksudku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Alatos itu dulu termasuk juga anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Alidrus, yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita. Kan Rasulullah luar kayak apa? Buat orang kan ada orang namanya Uwais Afar. Karena panjangan kan sifat namanya betul apa tidak soal respek terbreh Pak ikut yang enggak terjadi tetap ada yang nggak pernah sok alasannya satu pantai tentang kalau kamu buat orang ada yang tidak karena ada kenapa tes dan hal tentang tidak terkontaminasi karena potongan kita tahu komen macam-macam terakhir karena yang cepat akan betul. Itu bapak berarti kita sama apa kan awal tetap terima sama besar alam sarah tetap tidak terdampak terus arti nggak bisa dengan di dalam itu kalau kamu itu nggak pernah nggak kalau ada tempat parah terus kita maklumatkan kalau benarnya kan mbak itu
dekat antara berkat dan Abu Bakar paling heran kalau hebat nggak pernah berkat. Karena kalau dia hebat, kan nanti lakukan maksudnya badannya paling hebat, rumah rata. Andai kan saat itu jalan para bakat kalau ada Arab dan ta'rifal kanan awsar sudah mahabbat kalau kamu dapat terjadi tadi terbang. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul jadi kata agak keras ya Arab dan ta'rifal kanan awsar sudah mahabbat aku tambah mahabbat yang terakhir amr dan baik. Saya nanti saya berkatakan saya berkata harus orang tidak karena ada kalau apa tidak ada nggak ada saya tidak ada kok atau tidak ada merasa tidak nyaman dengan karena kamu kalau kan ada apa kan apa kita terus kalau pun kita berikan kan patut saya ini kalau kamu saja Allah tidak apa-apa Allah tidak apa-apa sampai kamu terus ada tempat hadat pasti kamu wajib karena ini kan ada kamu dan mereka boleh melakukan mereka ada lagi tetap baik itu banyak kenapa itu berkadang atau kayak namanya terus ada akhirnya kan ayat saya kami apapun apa maaf tadi karena kalau ada takutnya Anda takut kalau baca kitab asik ya sudah pada sampean
sampai apa pas permintaan orang lain ada sama kata sama Ôi này không thích tới đây mình anh mình bắt karena yang beliau ngentikakno itu kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Terus kula niki mboten madheh basa-basi tapi pancen zaman kula teng sarang, di antara foto yang saya pasang di kitab Ihya saya itu fotonya Habib Abdullah kalian Sayyid Muhammad, dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita, dari teman-teman kita. Semoga barokah sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.